Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits ay kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, haji dan hajah yang selalu mengharapkan ridho, rahmat, inayah, ma'unah, pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhitung banyaknya. Jangankan untuk dibayar, untuk kita hitung pun kita tak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Seandainya kita berusaha mencoba untuk menghitung berapa jumlah kita berkedip, berapa kali kita berdetak jantung, berapa kali kita hembuskan napas, kita tak akan mampu. Seorang pun tak akan mampu. Maka kita sebagai hamba Allah patut kita bersyukur, tak ada bosannya lagi dan lagi kita bersyukur dari mulai bangun tidur sampai kita terbangun lagi. Dari mulai kita bangun tidur, apapun yang kita buat itu adalah atas pertolongan dari Allah. Karena sejatinya kita semua lemah, kita semua tak ada daya, tak ada upaya tanpa pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, bismillah. Kita kembali kepada pelajaran kita lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma lam na'lam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pekan lalu kita bahas tentang hukum mewarnai rambut. Nah, jadi hukum mewarnai rambut dengan selain hitam itu boleh. Nah, hukum asalnya boleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Kecuali ketika warna rambut tersebut sudah menjadi satu tanda atau satu simbol orang-orang fasik, maka kita hindari warna tersebut. Sebelum tidak ada tanda khusus, warna tersebut adalah yang biasa dipakai oleh orang fasik, selama tidak menjadi alamat bagi mereka, kita boleh selama itu. Kecuali dengan warna hitam. Maka dengan warna hitam mewarnai rambut, rambut kepala kah, janggut kah, rambut halis kah, apapun rambut, itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam, kecuali bagi dua orang. Yang pertama ini bagi siapa? Pertama bagi orang yang laki-laki nak jihad. Ya, ketika nak jihad melawan orang-orang kafir, rambut saya sudah putih. Ketika orang kafir lihat orang Islam kok rambutnya sudah putih, itu khawatir mereka akan istihza, meremehkan, menyepelekan. Untuk supaya irhaban lil adu, supaya menanamkan rasa takut terhadap musuh Islam, maka dianjurkan bagi para lelaki, bagi para tentara yang sudah rambutnya berwarna putih diwarnai hitam. Kemudian yang kedua ini boleh bagi perempuan. Perempuan yang sudah berambut putih boleh diwarnai hitam kembali dengan syarat apa? Ada izin suami. Nah, izin suami. Ada seorang perempuan supaya suaminya lebih sayang lagi, lebih tetap harmonis dengan melihat penampilan istri di hadapan suami selalu penampilan oke. Dan salah satunya apa? Rambutnya hitam. Maka dia izin kepada abangnya, bang, saya izin warnai rambut dengan hitam. Jika suami mengizinkan, maka boleh bagi perempuan untuk mewarnai rambut dengan warna hitam.
Jadi dua orang ini boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ya, Toib. Sekarang kita bab baru masuk babul wudu. Nah, dulu air sudah kita bahas, perabotan sudah kita bahas, kemudian untuk membersihkan anggota tubuh pun sudah bahas. Ketika semua itu sudah bersih, baru kita berwudu. Babul wudu'i, bab menjelaskan wudu, ya, berwudu. Al wudu'u lugotan, wudu artinya secara bahasa. Apa itu wudu? Ismun li gosli ba'dil a'dha, adalah nama, sebuah nama. Untuk apa? Untuk membasuh sebagian anggota tubuh. Sebagian anggota tubuh saja ketika wudu. Muka, tangan, sebagian kepala, kaki, itu namanya wudu. Wahwa ma'khudun minal wado'ah. Kemudian lafad wudu ini tercetak diambil dari lafad wado'ah. Wahya dan wado'ah ini bermakna al-husnu wal jamal. Baik dan indah. Ya, bermakna baik dan indah. Supaya kita baik, indah, supaya bersinar, ini senantiasa kita berwudu. Kemudian selanjutnya wasyar'an, adapun wudu secara istilah, secara syara. Apa itu wudu maknanya? Ismun li gosli a'dha'in makhsusatin. Sebuah nama, sebuah istilah untuk membasuh anggota-anggota yang khusus. Tak semua anggota, hanya khusus anggota wudhu. Tapi tak sembarang dibasuh. Biniyatin makhsusatin, diiringi dengan niat. Ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus juga. Jadi wudhu ini ada niatnya, dan yang dibasuhnya pun tak semua anggota dibasuh. Cukup membasuh sebagian anggota yang kena dibasuh. Kemudian dalam bahasa Arab ini, ketika ada harokatnya, mal farku bainal wadu'i wal wudu'i. Apa bezanya? Apa bezanya antara wadu dengan wudu? Wa bi fathil waw, wudu bi dhammil waw. Wadu ada wadu'un, ada wudu'un. Al-wadu'u, adapun lafaz wadu'un dalam bahasa Arab nih, bi fathil waw, dengan memberikan baris fathah pada waw. Apa itu? Ismun lima il wudu'i. Wadu ini adalah nama untuk air yang kita gunakan untuk wudu. Itu namanya wadu. Jadi ketika kita ambil air dalam satu baldi, ambil air dalam satu wadah, kita gunakan untuk wudu, maka air itu namanya adalah wadu'un. Ma'un wadu'un, air untuk wudu. Wa amal wudu, adapun lafad wudu dengan mendomahkan lafad wawu, bidomil wawi, apa itu namanya? Ismun lil fi'li. Itu adalah istilah untuk perbuatannya. Kita mulai dari niat, kemudian basuh muka, basuh kedua tangan, itu namanya perbuatan itu disebut dengan wudu. Kemudian keutamaan berwudu. Fadlul wudu'i, keutamaan jika seseorang mengerjakan berwudu. Apa keutamaannya? Apa pahala yang Allah akan berikan? Balasan apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba jika dia berwudu? Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbigu abdun, tidaklah seorang hamba dia menyempurnakan al-wudu'a, menyempurnakan wudu. Jadi ketika seorang hamba tidaklah dia menyempurnakan wudunya dengan sempurna, illa kecuali gufirolahu, dia akan diampuni ma taqaddama min dzanbih, dosa-dosa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Masya Allah, ini pahala menyempurnakan berwudu. Jika kapan? Jika wudunya sempurna. Maka kita cek wudu kita sudah sempurna atau belum. Ini salah satu keutamaan berwudu. Wa qala aidan, demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah sebaik-baiknya tempat. Sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baik ibadah. Ya. Kenapa? Karena di dalam salat itu semua ibadah tercakup di dalam salat.
dengan ibadah badan, ketika itu sholat, ruku, menghadap Allah, sujud, anggota yang paling mulia, anggota yang paling afdol dalam tubuh kita, kepala. Kepala pun kita letakkan tawadu'an, khudu'an, ya, merendahkan diri kita di hadapan Sang Pencipta. Ketika kita sholat. Ya. Wala yuhafidhu alal wudu'i, dan tidaklah akan menjaga wudu illa mu'minun, kecuali orang yang beriman saja. Jadi salah satu tanda orang beriman, dia suka dengan berwudu. Nah, dalam artian apa? Dalam artian ketika dia batal, bukan hanya berwudu ini bukan hanya untuk sholat saja, tapi ketika dia batal, segera dia berwudu. Ketika dia batal, segera berwudu. Ya, dia senantiasa jaga wudu. Wa qala aidan, kemudian demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, "Man tawaddoa, sesiapa saja tawaddoa, berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia kerjakan wudunya dengan baik, dengan sempurna, cara-caranya, kaifiyahnya, tak ada satupun yang tertinggal. Mulai rukun, adab-adabnya dia kerjakan, sunnah-sunnah wudu pun dia kerjakan. Khorojat, maka keutamanya apa? Khorojat, akan keluar. Koto yahu, kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, dosanya akan keluar. Min jasadihi, dari jasadnya, dari badannya, hatta takhruja min adfarihi, sehingga dosanya keluar dari kuku-kukunya. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan berwudu adalah untuk kafaratun lidzunub, untuk menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Namun ketika ada apa? Ketika ada fadilah atau keutamaan di dalam beramal, ada jaminannya dengan kafaratul dzunub, dengan menghapuskan dosa, itu bukan berarti supaya kita tambah semangat berdosa, bukan. Ah, santai aja kita berbuat salah, toh kita wudhu pun dia nanti diampuni, bukan. Maksudnya itu bukan kita untuk supaya senang berbuat dosa, tak. Maksudnya apa? Ini pertanda. Pertanda apa? Betapa banyak dosa kita. Betapa banyak dosa kita, dosa yang dikerjakan oleh mata, dosa yang dikerjakan oleh lisan, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan, dengan hati. Hati ini merasa dengki, merasa iri dengan yang lain, nah itu semua akan diampuni, sehingga apa? Kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan keadaan membawa hati yang bersih dari hasad, dari dengki, dari iri hati. Namun perlu digarisbawahi, ketika ada amalan anjuran untuk beramal setelah melakukan kesalahan, kita dianjurkan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ikutkanlah olehmu setelah mengerjakan berbuat kejahatan, berbuat ketidakbaikan, dengan apa? Dengan kebaikan. Kenapa? Li'annal hasanata tamhuha. Karena kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan. Nah, bukan berarti fadilah tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Tak. Ini yang dihapuskan hanya as-sogoir. Hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, itu kena ada istighfar, kena ada taubat secara khusus. Jadi dosa besar ini tak diampuni dengan amal-amal soleh. Kita kena apa? Kena ada istighfar, kena ada taubat secara khusus. Namun bezanya istighfar dengan taubat, kalau taubat itu hanya untuk diri sendiri. Taubat itu. Tak boleh taubat untuk orang lain. Ya Allah, saya taubat untuk dia. Tidak. Tidak ada. Taubat itu untuk diri sendiri. Tapi untuk istighfar, kalau kalimat istighfar itu boleh untuk diri sendiri dan boleh untuk orang lain. Ya. Karena untuk taubat ini ada syarat-syarat. Ya, syaratnya apa? Salah satunya menyesali bahwa perbuatan itu adalah salah. Kemudian yang kedua, betul-betul minta pertolongan kepada Allah supaya apa? Supaya tak kembali dengan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azmu. Azam yang kuat bahwa saya tak akan mengulangi perbuatan itu. Itu namanya taubat. Berbeda dengan istighfar. Kalau istighfar ini boleh untuk orang lain pun. Kalau taubat hanya untuk diri sendiri. Kemudian masalah. Ma huwal mujib lil wudu.
apa sih yang mewajibkan kita berwudu? Ya. Al-hadath, apakah dengan sebab kita berhadas, amil qiyamu ila sholah, ataupun dengan sebab kita nak kerjakan sholat. Jadi yang menyebabkan kita wajib berwudu ini apa? Apakah dengan setelah kita terkentut wajib wudu, atau setelah terkentut nanti wudu itu nak kita eh, nak kita kerjakan sholat. Nah, al-mu'tamad berarti ini ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Al-mu'tamad di sini ada satu qaul saja. Ada satu pendapat ulama. Al-mu'tamad. Adapun pendapat yang mu'tamad yang kuat, annal mujibah huwa al-hadatsu, bahwa perkara yang mewajibkan seseorang untuk berwudu huwa al-hadatsu, adalah dengan sebab dia berhadas. Jadi kita wajib wudu ini dengan sebab hadas. Wa anna raf'a al-hadatsi syartun li sihhatis shalah, dan sesungguhnya menghilangkan hadas, mengangkat hadas adalah salah satu syarat li sihhatis shalah, untuk sahnya kita mengerjakan sholat. Wa ammal qiyamu ila sholah fasyartun li fauriyatil wudu. Adapun untuk mengerjakan sholat ini itu adalah sebagai syarat untuk apa? Untuk menuntut kita segera berwudu. Nah, di sini timbul kesimpulan. Lalu macam mana bagi perempuan yang tengah haid? Nah, bagi perempuan yang tengah haid itu apakah dia boleh dikeramas ataupun tidak? Nah, itu banyak sekali orang awam, masyarakat yang berkepahaman bahwa perempuan haid, ketika haid ini tak boleh, katanya tak boleh dikeramas. Kenapa tak boleh? Karena khawatir nanti ada rambut yang terjatuh, sementara rambut itu kan kena dimandikan. Nah, sekarang apa hukumnya? Memandikan rambut yang terjatuh ketika kita berhadas besar, ataupun kuku yang dipotong ketika berhadas besar, apakah semua anggota yang sudah terpisah, rambut, semisal rambut ataupun kuku yang sudah terpisah, ketika kita mandi besar, apakah rambut itu harus kita mandikan juga? Sekarang, ya, logikanya seperti ini. Jadi, syarat kebersihan, syarat sucinya diri kita, pertama, tubuh kita bersih dari najis dan hadas. Nah, badan kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu pastikan harus bersih, tak boleh ada najis ataupun hadas. Kemudian yang kedua, pakaian pun harus bersih, tak boleh ada najis. Pakaian yang mana? Pakaian yang dibawa sholat. Songkok, peci saya dibawa untuk sholat, ini kena bersih. Sorban yang saya bawa sholat kena bersih. Imamah yang saya bawa kena bersih. Rida, jubah yang saya pakai kena bersih. Nah, jadi yang pertama jasad, jasad ini kena bersih. Yang kedua pakaian pun kena bersih. Atau perempuan pakai mukena, pakai kain apa yang dibawa untuk sholat itu kena bersih. Kemudian yang ketiga, tempat pun kena bersih. Jadi pakaian yang mana yang harus bersih? Pakaian yang nempel di bawah untuk sholat. Inilah yang nempel yang saya gunakan ini harus bersih, tak ada najisnya. Adapun pakaian saya yang ada di baldi itu najis. Tadi saya pakai terkena air kencing sedikit, saya simpan di baldi. Tapi tak saya bawa sholat. Apakah sholat saya sah? Sah. Walaupun celana saya yang ada di baldi itu belum saya bilas. Kenapa? Karena celana itu tak saya bawa untuk sholat. Demikian juga rambut. Rambut ini yang wajib dimandikan, wajib kita bersihkan adalah rambut yang menempel pada tubuh kita. Kenapa? Rambut yang menempel inilah yang kita bawa sholat. Adapun rambut yang sudah terlepas dari tubuh kita itu tak wajib dimandikan. Jadi ulama sepakat bahwa rambut yang terjatuh itu ketika haid itu tak payah kita kumpulkan. Macam ibu saya dulu, dia suka mengumpulkan rambut selama haid. Apalagi kalau haidnya nanti kita masuk bab haid insya Allah. Apalagi kalau haidnya ngambil 15 hari 15 malam. Tak keramas baulah itu parah Masya Allah. Tak mau sisiran. Kenapa? Khawatir ada rambut yang terjatuh. Nah, nanti rambut yang terjatuh kena dimandikan katanya. Ini kepahaman-kepahaman macam seperti ini kena diluruskan. Kenapa? Karena rambut yang terjatuh
ketika kita tengah haid ataupun ketika laki-laki sedang hadas besar itu tak kena dimandikan, tak payah dimandikan. Yang wajib dimandikan itu, yang wajib kita basuh itu kapan? Itu rambut yang masih menempel saja. Ini bab wudhu. Kemudian sekarang furudul wudhu. Fardu wudhu. Fardu ataupun rukun boleh. Rukun wudhu ataupun fardu wudhu. Jadi apa itu fardu? Fardu adalah perkara yang kena kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Apabila tidak, maka tak sah pekerjaan itu dan kita berdosa. Nah, itu namanya fardu. Nah, ini fardu-fardu wudhu ini kena sempurna, harus sempurna betul-betul. Ketika kita wudhu, supaya apa? Wudhu kita berkualitas, sempurna, dan ibadah kita, sholatnya, baca Qur'annya pun berkualitas. Furudul wudhu'i sittatun. Adapun fardu-fardunya wudhu, itu semuanya ada 6 saja. Ada 6. Jadi ada 6. Arba'atun sabatat bil Qur'an, 4 dari 6 ini ada 4. 4 ini ternaskan dalam Al-Quran. 4 sabatat bil Quran, 4 rukun wudhu ada dalam Al-Quran. Apa saja? Wahia ghuslul wajhi. Pertama, membasuh wajah. Ini ada dalam Al-Quran. Wa ghuslul yadain. Membasuh kedua tangan. Ini pun ada di dalam Al-Quran. Wa mashu ba'dir ra'si. Kemudian yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Ini pun ada dalam Al-Quran. Wa ghuslur rijlain, kemudian yang keempat itu membasuh kedua kaki, ini pun ada dalam Al-Qur'an. Wasnani bis sunnati, kemudian 2 rukun lagi ini ada di dalam hadis. Jadi kita terkadang jumpa dengan orang, sebagian orang saya tak mau amalkan hadis. Saya cukup dengan Al-Qur'an saja. Kenapa? Karena Nabi pun manusia. Nabi pun manusia, mungkin saja berbuat salah. Ini orang-orang macam firqah-firqah mulai menanamkan rasa ragu dalam hati kita. Itu tak betul itu. Ya, kenapa? Wa ma yang tiku anil hawa. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma yang tiku anil hawa, tidaklah Nabi itu bercakap berlandaskan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali Nabi itu bercakap apa yang Allah wahyukan. Jadi 2 perkara dengan sunnah. Rukun wudhu ada 6, 4 dari Al-Quran, 2 dari sunnah ataupun dari hadis. Contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini perintah aqimus sholah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran tak ada dijelaskan kaifiyatus sholah. Caranya niat bagaimana, caranya baca Fatihah bagaimana, rukunnya macam mana, rukuknya gimana, sujudnya gimana, tak ada dijelaskan. Dijelaskan dengan apa? Datanglah hadis untuk menjelaskan kaifiyatus shalah. Cara zakat, wa atuz zakah, dalam Al-Qur'an ada perintah zakat. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah zakat. Lalu apakah caranya ada dalam Al-Qur'an? Tak ada. Zakatnya berapa persennya harus dikeluarkan, kapan saya wajib berzakat, siapa yang berhak menerima zakat, itu dijelaskan dalam as-sunnah, dalam hadis. Nah, demikian juga salah satu penjelasan untuk menjelaskan 2 rukun wudhu yang lainnya ini terdapat di dalam hadis. Apa yang 2 perkara itu? Wahuma an-niyatu wat tertib. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tertib. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tertib. Semuanya ada 6. Al-aslu fihi, mana dalilnya kewajiban wudhu? Fihi qauluhu ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila kalian hendak mendirikan sholat, ingin mendirikan sholat, ingin menunaikan sholat, fagsilu, maka cucilah wujuhakum oleh kalian. Apa yang dicuci? Pertama wajah, wujuhakum, wajah-wajah kalian kena dibasuh, dicuci. Wa aidiyakum, kemudian tangan.
kalian pun dicuci. Aidiakum ini pun ma'tuf alih, ma'tuf kepada wujuhakum. Ah. Ilal marofiki sampai kemana? Sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, kemudian wamsahu usaplah oleh kalian biru'usikum, kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Arjula ini atofnya bukan birus. Nah, bukan diusap. Kenapa? Karena kalau kaki cukup diusap, harusnya harokatnya bukan arjula, tapi wa arjulikum. Nah, birusikum wa arjulikum. Tapi sebab di sini wa arjulakum, berarti atofnya ini kepada aidiakum, wujuhakum, aidiakum, arjulakum. Kena dibasuh kaki pun. Sampai mana kaki basuhnya? Ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Kama qala sahibu Soffati Zubad, seperti mana telah dinazamkan oleh pengarang kitab Sofwatul Zubad. Furuduhu, adapun fardu-fardunya. Furuduhun niyatu wagsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma mirfaqika wa mashu ba'dir ra'si thumma gsil wa rijlaika ma ka'baika wa tartibu thum. Maknanya apa? Fardu-fardunya wudu itu pertama an-niyatu, niat. Setelah niat apa? Wagsil wajhaka. Basuhlah wajahmu. Kemudian apa? Wagoslu kal yadain. Yang ketiga apa? Basuh kedua tangan. Makmir fakika. Sampai ke sikut. Kemudian yang keempat apa? Wa masu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian kepala. Tsummaksil. Kemudian apa? Basuhlah dan ratakanlah air rijlaika kepada kedua kakimu, ka'baika, dengan sampai ke apa? Sampai ke kedua mata kaki. Kemudian yang terakhir wa tartibu summa at-tartib. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap, ya mengusap bukan dibasuh, mengusap. Cukup tangan lembab saja, nanti insya Allah akan dibahas. Cukup basahi tangan, kemudian usap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib. Apa itu tertib? Tertib itu berurutan. Ya. Masuk pembahasan. Syarhul furud. Sekarang kita jelaskan satu-satu rukun wudu itu. Al-awwal. Yang pertama apa? Al-awwal, rukun yang pertama an-niyatu adalah niat. Rukun yang pertama dalam wudu adalah berniat. Macam mana niatnya? Fayanwi, boleh nih. Boleh niat. Niat yang pertama. Yanwi raf'al hadath. Nawaitu raf'al hadathi. Segitu cukup. Nawaitu raf'al hadathi. Ketika nanti waktunya niat kapan? Jadi niat dalam hati. Nawaitu raf'al hadath. Cukup. Atau yang kedua. Yanwi al wudu'a, cukup. Nawaitul wudu'a. Segitu aja cukup. Ataupun yang ketiga. Nawaitu toharota lis sholati. Saya berniat bersuci untuk mengerjakan sholat. Ini boleh dengan bahasa Arab, boleh pun dengan bahasa daerah masing-masing. Niatnya. Faidah. Ada beberapa faidah. Yata'allaku bin niyati. Yang berkaitan dengan niat. Sab'atu ahkamin majmu'atun fi qoli ba'dihim. Ada 7 kaitan, ada 7 masalah terkait dengan niat. Yang pertama apa? Hakikatuha. Yang pertama ini, hakikat niat itu apa? Niat itu apa? Nah, niat itu apa? Qasdus syai'i, yaitu menyengaja untuk berbuat sebuah perkara muktarinan bi fi'lihi, dibarengi muktaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Saya nak wudu sekarang, ya sambil mengerjakan, sambil berbuat pekerjaan tersebut. Ya. Jadi kena niat itu kena apa? Berbarengan dengan perbuatannya. Itu adalah niat. Itu adalah niat. Mohon maaf, ini suaranya terdengar tak? Sebab banyak orang nih di sini. Dengar, Ustaz.
Ada jelas? Tak bising, Bu? Ada. Jelas. Jelas. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, baik. Jadi niat itu berbarengan dengan perbuatan. Ya. Wa kharaja bihadza ta'rif al-azmu. Maka tidak termasuk bab niat adalah azam. Apa itu azam? Fahuwa qasdus syai'i ma'a adamil iktiran bi fi'lihi. Yaitu berniat atau bermaksud untuk berbuat sebuah perbuatan namun tak berlangsungan. Contohnya apa? Saya ini esok berazam. Berazam ya. Saya ini esok sana berangkat umroh. Misalkan, saya ini esok nak sholat duha. Nanti malam saya nak sholat tahajud. Itu bukan niat, tapi azam. Kenapa? Karena tak berbarengan dengan perbuatan. Ya, jadi ketika perbuatannya nanti, itu namanya azam. Nah, sekarang kita ada keinginan untuk berbuat sebuah perkara, sementara perbuatannya nanti, itu adalah azam. Hukmuha. Hukumnya niat apa? Hukumnya niat ini al-wujubu ghaliban. Secara umum, banyak sekali secara umum ini niat hukumnya itu wajib. Jadi secara ghalib, secara umum, niat ini hukumnya wajib. Ya. Kharaja bihi, maka tidak termasuk hukum wajib. Apa? Niat untuk apa? Ghusl maiti. Itu memandikan jenazah, itu tak wajib niat. Faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Maka bagi orang yang memandikan jenazah itu, hukumnya sunnah untuk niat memandikan jenazah. Mahalluha, tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Yaitu al-qalbu, di dalam hati. Al-qalbu, di dalam hati kita. Fis sudur, dalam hati kita ya. Dalam dada hati kita. Lalu bagaimana talafud? Mengucapkan niat tersebut, wa talafudhu biha, adapun mengucapkan niat tersebut, talafud sebelum apa? Sebelum wudu. Nawaitul wudu'a li rofi. Kita talafudkan sehingga terdengar dengan telinga kita. Itu talafud niat itu hukumnya sunnah. Mau niat wudu atau niat sholat. Biasa sebelum sholat. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli sunnat tahajjudi dan sebagainya. Itu talafud. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Apa fadilahnya talafud? Liyu'inal lisanu al-qalba. Supaya lisan yang kita ucapkan ini, niat yang kita ucapkan dengan lisan apa? Membantu hati kita supaya boleh istihdor. Menghadirkan niat dalam hati. Istihdoriha di dalam menghadirkan niat tersebut. Terkadang kita nak kerjakan sholat subuh. Tapi terkadang dalam hati niatnya niat sholat asar. Nah, untuk supaya tak terjadi macam itu, talafudkan dengan lisan, supaya apa? Supaya hati ini ingat bahwa sholat yang akan saya kerjakan ini sholat apa. Jadi talafud dengan niat ini adalah sunnah. Waktunya niat kapan? Kapan kita mulai berniat? Yaitu ingda gosli awali juz'in minal wajhi. Yaitu ketika bermula air menempel pada wajah. Ambil air, satu ciduk, kemudian tempel di sini. Air mulai menempel kepada sebagian anggota kepala kita, disitulah mulai niat dalam hati. Ya. Mulai niat dalam hati, nawaitul wudu'a. Terus sampai gosok. Jadi bukan sebelumnya, nawaitul wudu'a itu belum dianggap niat. Ya. Li'annal ibrata bil furud. Jadi berarti kurang lebih rukun yang pertama dengan rukun yang kedua ini dikerjakan berbarengan. Jadi ketika niatkan rukun yang pertama. Kemudian membasuh muka ini adalah rukun yang kedua. Yang pertama dan yang kedua itu berbarengan kurang lebih mengerjakannya. Sambil basuh muka, sambil niat dalam hati. Ini waktunya nih niat. Ketika awal perbuatan. Kecuali nanti masanya niat nanti ada di bawah. Zamanuha. Tadi ya zamanuha, masanya mahaluha. Zamanuha awalul ibadat.
Itu di awal permulaan ibadah. Ketika mau sholat ya ketika Allah, ketika takbiratul ihram. Ketika wudhu ya ketika basuh muka. Wa kharaja bihi as-shaum. Yaitu tidak termasuk bab yang harus berbarengan niatnya itu masalah puasa. Puasa ini tak kena berbarengan. Awal sekali ketika imsak, ketika adzan subuh Allahu Akbar, adzan subuh itu mulai tak boleh makan, tak boleh minum. Di situ apakah harus di situ niatnya? Karena awal sekali ketika awal menjelang nak puasa tidak. Untuk puasa ini boleh dari malam hari. Jadi selepas guru syamsi itu lepas apa terbenamnya matahari ketika kita nak berbuka iftar di situ sudah mulai niat. Ya Allah, saya niat berpuasa esok hari. Nah, esok hari itu tak berbarengan, tapi itu sudah dianggap niat. Zakat, demikian juga zakat. Niat zakat, ini tak kena berbarengan. Zakatnya sekarang, itu tuh tolong ambilkan beras, nanti minggu depan saya nak keluarkan itu niat untuk zakat. Niatnya dari sekarang itu udah sah. Demikian juga wal udhiyah. Udhiyah ini kurban. Ya, kurban pun tak mesti ketika awal nyembelih. Awal nyembelih tak. Ya, ketika kita nak berkurban, cukup kita cakap kepada panitia, ini saya niat kambing yang saya nak bawa, lembu yang saya bawa ini saya niatkan untuk kurban. Nanti panitia sehari 2 hari kemudian baru disembelih. Tapi niatnya itu sudah sah. Walaupun tak berbarengan dengan menyembelihnya. Faniyatu fiha, maka niat di dalam perbuatan tadi seperti puasa, zakat, kurban, itu tidak laisat muktaronatan, tidak berbarengan bi awalil ibadah, dengan awal sekali kita nak ibadah, awal sekali menyembelih, awal ketika keluarkan zakat, awal sekali ketika nak puasa. Kaifiyatuha, caranya niat bagaimana? Caranya niat ya tergantung dengan ibadah yang nak kita kerjakan. Takhtalifu, niat itu berbeza-beza, macam-macam, bikhtilafil ibadah. Itu macam-macam niat itu berbeda dengan macam-macam ibadahnya. Kalau kita nak kerjakan sholat subuh, ya niat untuk sholat subuh. Kalau kita nak kerjakan sholat asar, ya niat sholat asar. Kalau nak kerjakan maghrib, ya niat maghrib. Nah, jadi niatnya berbeda sesuai dengan ibadah apa yang nak kita kerjakan. Syurutuha, syaratnya orang yang niat, syurutuha, syarat sahnya niat. Sittatu syurutin, ada 6. Pertama apa? Islamun nawi. Pertama, orang yang berniat itu harus beragama Islam. Maka orang yang belum beragama Islam, fala tasihun niyatu min kafirin. Orang yang kafir niat tak sah niatnya. Ya, tak sah. Ya, kena harus dalam keadaan Islam. Illa fi goslil kafirah, kecuali mandinya seorang perempuan yang masih kafir min haidin, setelah dia ada perempuan dia masih kafir kemudian dia selesai haid, wa nahwihi, ketika nak mandi boleh dia berniat untuk apa? Untuk supaya apa? Likai tahilla lihaliliha al muslim, supaya suaminya boleh menggauli istrinya setelah dia mandi. Jadi niat untuk mandi menghilangkan hadas bagi perempuan yang masih kafir itu dianggap sah walaupun walaupun masih dalam keadaan kafir. Untuk apa? Supaya suaminya yang muslim itu boleh mendatanginya di malam hari. Wa huwa zaujuha. Kemudian syarat yang kedua, at-tamyiz. Syarat yang kedua ini adalah at-tamyiz. At-tamyiz ini bisa dikatakan sudah mulai bukan balik ya. Sudah mulai mandiri. Sudah mulai mandiri. Al-aklu. Ataupun dia berakal. Siapa itu mumayyiz? Mumayyiz ini kita kena pahami dulu. Kita tengah bahas bab apa. Karena mumayyiz, definisi mumayyiz dalam setiap bab itu berbeda. Ya. Mumayyiz dalam haid berbeda. Mumayyiz dalam anak kecil ini pun berbeda. Tamyiz dalam bab nahu pun berbeda. Ya. Jadi sekarang kita tengah bahas bab fikah. Dan fikahnya ini membahas tentang anak kecil. Berarti anak kecil yang mumayyiz adalah wa alladhi, yaitu orang yang anak kecil yang ya'kulu wahdah,
Anak kecil yang sudah boleh makan sendiri, tak disuapkan lagi oleh mak ayahnya. Wa yastanji wahdah, demikian juga dia istinja, mandi untuk istinja, buang hajat, buang satu, buang dua, dia pun sudah bisa istinja sendiri, itu sudah disebut mumayyiz walaupun umurnya baru 5 tahun. Nah, itu misal ada anak 5 tahun, dia sudah makan sendiri, minum pun sendiri, sudah boleh mana bedakan yang kanan yang kiri, sudah boleh istinja sendiri, jadi tak dibersihkan lagi dengan orang tuanya. Ini anak ini sudah mumayyiz. Fala tasihu minas sabiyyi, maka niat tidak sah dari anak yang masih kecil belum mumayyiz. Dia makan masih disuapkan sama ibunya, minum masih dikasih sama ibunya, kemudian istinjanya pun masih dibersihkan sama ibunya, sama ayahnya. Nah, itu namanya goirul mumayyiz, tak sah berniat dari anak anak kecil yang masih itu. Tak sah. Tapi untuk mengajari tak mengapa lah. Wal majnun, demikian juga orang gila. Ya, orang gila ini tak sah niatnya. Illa fi mas'alatain, kecuali di dalam dua masalah saja. Pertama apa? Wudu usobi lit tawaf. Wudunya anak kecil untuk bertawaf di Ka'bah. Ya, anak kecil, misalkan tuan-tuan punya anak yang masih umur usia 2 tahun. Dibawalah di sana, dibawa umroh, dibawa tawaf. Nah, sementara tawaf ini seperti mana sholat, kena berwuduk dulu. Harus suci dari hadas kecil dan besar. Fayanwi anhu waliyuhu, maka anak kecil yang digendong tadi, digendong di belakang atau digendong di depan sambil sebelum tawaf itu, wudunya bagaimana? Walinya, orang tuanya lah yang niat untuk wudunya anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, gusluz zaujah al-majnunah. Ada seorang istri, misalkan ada seorang perempuan, ada istrinya seseorang, dia terkena penyakit, datang lagi penyakitnya, kemudian ingatannya hilang. Dalam bahasa Arabnya disebut majnunatun. Ya, disebut orang yang akalnya tak sehat. Ada seorang perempuan akalnya tak sehat, kemudian dia haid. Setelah itu berhenti, dijaga sama suaminya. Suaminya pun boleh masih untuk mendatangi dia di malam hari, tapi dengan syarat apa? Dia bersih dari haid. Nah, sementara dia gila, macam mana mandinya? Suaminya niatkan dia, mandikan dia, kemudian niatnya oleh suami. Nah, fayan wi'anha zaujuha, suaminya niatkan untuk istrinya yang masih belum sadar, mandi wajib. Nah, setelah mandi baru suaminya pun boleh mendatanginya. Kemudian syarat niat yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Apa yang ketiga? Ada ilmu, ada pengetahuan tentang apa sih yang nak saya kerjakan. Caranya macam mana? Saya nak sholat, niat untuk sholat, sholatnya saya tahu. Saya nak kerjakan wudhu, wudhu saya tahu caranya. Jadi ketika niat itu harus tahu apa yang akan saya kerjakan. Wahwa ayyakuna indahu ilmun. Yaitu hendaknya seseorang itu punya ilmu bikaifiyatil ibadah, dengan cara metode kaifiyah ibadah allati sayuaddiha, yang akan dia kerjakan itu kena ada kaifiyah, kena ada pengetahuan. Kemudian yang keempat, ada mul ityani bima yunafiha. Yang keempat syaratnya apa? Dia tidak boleh mendatangkan perkara yang membatalkan niat. Di tengah-tengah niat, tengah dengan niat, dia datangkan untuk perkara yang membatalkan niat. Seperti apa? Ka'an nawal wudu'a. Seperti seseorang niat berwudu. Wartadda atna'ahu. Ketika seseorang di tengah niat, nawaitul wudu'a. Saya niat berwudu. Di tengah-tengah itu dia murtad. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam, maka niatnya tak sah. Atau berpaling dari niat. Nawaitul wudu'a. Nggak jadi ah. Nggak jadi wudu. Niatnya tak sah. Kemudian kelima, ada muta'aliki qat'iha bisyai'in. Ini tak boleh menggantungkan niat dengan sebuah kejadian. Seperti niat sholat. Saya tengah sholat, Allah, dalam sholat, ini udah hujan ya. Udah nak hujan ini, gelap, langit udah mulai gelap, kemudian suara petir sudah ada, tapi belum inilah. Sementara saya punya baju belum diangkat, masih dijemur. Maka ketika sholat, Allah nawaitu, niat dalam hati,
nawait usolli fardhu subhi misalkan atau usolli fardhu dhuhri. Tapi ada niat dalam hati, ya Allah, kalau hujan turun, saya nak batalkan sholat. Ini tak boleh. Kalau hujan turun, saya nak batalkan sholat. Tak boleh macam itu. Ya. Atau idza ja'a fulan, kalau datang si fulan, kalau datang tetamu, nak ucapkan salam, saya batalkan niatnya. Fala tasihun niyatu was sholatu wa illam yaqtuha. Maka niatnya dan sholatnya tak sah jika niatnya ini digantungkan, dikaitkan dengan sebuah kejadian. Kemudian yang keenam, syaratnya apa? Tahakkukul muqtadi. Pasti perkara yang menuntut untuk wudhu itu, untuk niat tersebut, pasti adanya. Maksudnya apa? Ketika kita nak wudhu, misalkan pasti saya tuh dalam keadaan hadas. Saya yakin dalam keadaan hadas. Tak boleh ragu. Tak boleh macam ini. Saya ini masih punya wudhu atau sudah batal ya? Sudah punya wudhu atau batal lah. Ketika ragu macam itu, ya ketika ragu macam itu, maka niatnya tak jadi. Syak. Ya, harus yakin bahwa dia sudah batal atau belum. Fala tasihu ma'at taraddud. Maka niat tak menjadi sah apabila apa? Apabila dia ada keraguan di dalam niat. Ya. Kama idza arada ayyatawaddu'a. Kasusnya apa? Seperti ketika seseorang hendak untuk berwudu. Syakan dia ragu fil hadathi. Ragu dalam hadas. Falamma tawaddu'a, dia wudu, bana lahu annahu muhdithun fala yasih wudu'uhu. Jadi ketika ragu, misalkan ragu, saya sudah batal atau belum? Saya sudah batal atau belum? Itu untuk berwudu supaya yakin kita batal, tinggal buatlah apa yang dapat membatalkan. Contoh misal, mohon maaf, ketika kita nak ragu nih, ketika saya ragu nak berwudu, saya udah batal belum ya? Saya udah batal belum? Sementara saya nak wudu sekarang. Ragu lah saya ini. Nah, ketika masih ragu tak boleh. Bagaimana supaya yakin? Sentuh dulu kulit kulit istri itu, istri ada di situ. Pegang dulu, pegang. Nah, setelah pegang yakin batal. Setelah batal baru berwudu. Itu tadi syarat niatnya. Kemudian adapun maksuduha, maksud yang berkaitan dengan niat ini, maksud kita berniat itu nah apa sih sebetulnya? Tujuan kita niat itu untuk apa? Pertama apa? Hikmah berniat, tamyizul adah anil ibadah. Pertama hikmah niat ini untuk apa? Untuk membezakan mana adat, mana ibadah. Mana adat, mana ibadah. Seperti apa? Kaguslil jumu'ati sunnatun wa guslit tabarrudi adatun. Seperti apa? Mandi untuk nak hadir sholat Jumat itu hukumnya sunnah. Sementara kita mandi setelah balik kerja itu adalah biasa, bukan sunnah, biasa aja, kebiasaan kita. Kita nak pergi kerja mandi, pulang kerja mandi, ketika kita gerah panas pun mandi, ketika kita nak sholat Jumat mandi, ketika setelah junub pun mandi. Ini apa yang membedakan? Sama-sama basuh pakai air, sama-sama badan kita basah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat dalam hati. Ya. Yang membedakan semuanya mandi satu, mandi dua, mandi tiga. Yang satu mandi biasa, mandi Jumat untuk Jumat, dan mandi untuk wajib. Yang membedakan semua itu adalah niat dalam hati. Jadi untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang ibadah, dan mana yang adat. Atau autamyizu maroti bil ibadah. Ataupun untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Seperti apa? Kaguslil janabati wajibun wa guslil jumu'ati sunnatun. Sama-sama ibadah. Mandi untuk hadir sholat Jumat pun ibadah. Dan mandi untuk janabah pun setelah janabah, setelah junub, mandi besar, itu pun ibadah. Apa yang membedakan? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Dibedakannya dengan apa? Dengan niat dalam hati. Karena kaifiyahnya, caranya mandi keduanya itu sama saja. Sama saja. Bahkan niat ini salah satunya hikmahnya apa? Dengan niat ini menjadikan perkara yang adat jadi ibadah pun boleh. Seperti makan.
Makan, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian namun jangan berlebihan. Itu hukum makan. Makan ini hukumnya mubah. Boleh makan, boleh tidak. Namun boleh berubah-ubah ini hukumnya makan. Boleh bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Kapan wajib? Ketika saya kalau tak makan saya matilah. Nah, maka wajib makan. Nah, ketika itu. Ya, wajib. Ketika seorang tinggalkan makan, dia malah tak mau sholat, sementara sholat wajib, maka makan ketika itu wajib. Boleh juga menjadi sunnah, bisa menjadi mustahab makan. Kapan? Ketika kita niatkan dengan makan supaya tambah kekuatan kita, semakin semangat untuk bangun malam, semakin semangat untuk sholat berjamaah, semakin semangat untuk baca Quran, semakin semangat untuk zikir dan sebagainya. Itu menjadikan yang tadinya mubah menjadi ibadah. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, kam min a'malid dunya, banyak sekali amalan-amalan dunia. Nampaknya dunia, kerja nampaknya dunia, ya, bertani nampaknya dunia, demikian juga bisnis nampaknya dunia, berniaga nampaknya dunia. Tapi ketika kita kerjakan semua itu dengan niat yang baik, yasiru min a'malil akhirah. Semua itu akan menjadi amalan akhirat dan akan menjadi pahala di sisi Allah. Kerja, berangkat kerja, jam lah, berangkat pagi jam, pulang pun jam, sehingga pulang dalam keadaan berbaring di rumah, lelah. Maka dalam hadis disebutkan, man amsa, barang siapa di sore hari, man amsa kalan min amal yadi. Barang siapa bersore hari dalam keadaan lelah, payah, capek, letih, berkeringat, sehingga dia terbaring, lemas. Min amal yadih, dengan sebab pekerjaan yang dia buat, dengan sebab pekerjaan ini dia nak cari harta yang halal untuk menafkahi anak istri di rumah, untuk supaya dia afif, supaya dia terjaga dari benda-benda yang subhat, dari benda-benda yang haram, amsa magfuran lah. Maka dengan sebab dia kerja yang dia niatkan untuk perkara tersebut, kerjanya menjadi ibadah. Demikian sebaliknya. Wa kam min a'malil akhirah. Demikian juga banyak sekali amalan-amalan akhirat. Yasiru min a'malid dunya. Berubah menjadi amalan dunia dalam artian apa? Tak ada pahalanya nanti di akhirat. Dia hanya capeknya saja, hanya lelahnya saja, tapi nol. Tak ada pahalanya di akhirat. Dengan apa? Sebab apa? Bisu in niyah. Dengan sebab niatnya yang tak baik. Niatnya yang tak baik. Masya Allah. Maka niat ini salah satu tujuannya apa? Untuk menjadikan adat sebagai ibadah. Itu rukun yang pertama. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Ya, rukun yang pertama adalah niat. Atsani, rukun yang kedua. Rukun yang kedua ini, ghuslul wajhi, membasuh wajah, membasuh muka. Ya, membasuh muka. Ini pun membasuh muka pembahasan panjang juga. Nah, wajah. Kenapa ini disebut wajah? Summiya bidzalika, dinamai disebut dengan wajah, li'anna bihi taqa'ul muwajah. Karena seseorang ketika berhadapan muka dengan muka itu namanya berhadapan, muwajah, berhadapan. Walaupun badan saya menghadap tuan puan semuanya, ketika muka saya palingkan, ini namanya bukan muwajah, tapi berpaling. Oleh sebab itu, muka ini disebut dengan wajah, wajhun. Batasannya mana? Wahadduhu tulan. Wajah itu dari mana sih batasannya? Batasannya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini, ma baina manabiti sya'rir ra'si. Wajah ini dimulai dari mulai tumbuhnya rambut. Ya, mulai tumbuhnya rambut secara umum. Secara umum, secara orang normal. Ya, karena ada orang tak normal, rambutnya tak ada sampai sini. Bukan berarti wudhunya harus dari sini. Ya, bukan harus berarti seperti orang-orang yang tak punya rambut di depannya, bukan berarti mulai tumbuhnya rambut di sini, wudhunya dari sini, tak. Ya. Tapi
Maksudnya di sini adalah membasuh semua anggota dari mulai tumbuh rambut, rambut secara umum pada umumnya. Orang normal ini rambut dari mana? Nah, dari situlah kita wajib basuh. Karena sebab ada juga orang yang tak punya rambut macam mana? Apakah semua kepalanya harus dibasuh? Nah, tinggal lihat aja. Saya ini tak punya rambut dari sejak kecil. Lihat aja orang yang lain. Oh, dari sana dia basuh. Saya pun dari sana. Walaupun tak ada rambut di atasnya. Jadi mabaina mana biti sya'ri rosi di sini secara umum, secara pada umumnya. Ila sampai kapan? Sampai mana? Ila muntahal lahyain, sampai ujung kedua tulang ini nih, tulang rahang. Nih, tulang, tulang tulang muka bawah. Dari atas, atasnya mulai tumbuh rambut sampai bawah ini pun basuh. Tulang ini. Jadi bukan hanya sampai atas ini, bukan sampai atas ini, tapi tulang rahang ini pun bawah itu pun kena dibasuh. Ini batasan atas. Kemudian ardon, samping. Menyamping ini melebar. Dari mana? Ma bainal udhunain. Ini apa? Di antara dua telinga. Jadi dua telinga. Telinga yang pertama ini. Sampai telinga ada ada kayak semacam tulang di depan telinga. Semacam tulang. Sampai sinilah. Sampai sini. Ini perkara yang rambut yang ada di atas ini kena dibasuh. Ya, kena dibasuh. Maka rambut yang ada di apa? Yang ada di sekitar muka nanti ini hukumnya ada banyak rambut ini macam-macam rambut. Ada 20 nama rambut yang ada tumbuh di sekitar kepala ini, sekitar muka ini yang kena dibasuh. Insya Allah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang sebab lumayan panjang. Silakan yang nak bertanya sampai di sini yang belum jelas boleh ditanyakan. Jadi kita baru masuk ke rukun yang kedua yaitu membasuh wajah, membasuh muka. Ini terutama perempuan nih, nanti rambut yang tumbuh di sini itu kan panjang. Itu kena basah itu. Jadi rambut yang ada di sini tuh kena basah. Karena itu termasuk muka. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas Ustaz, tak ada soalannya. Tak ada? Ya. Ada soalan? Tak ada, cukup ya? Insya Allah cukup. Baik, baik. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan, diberikan Amin. kesehatan, afiatan, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan sunnah dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Amin. Wasallam Amin. sehingga Amin. kita husnul khotimah dan hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah, ridho Allah Amin. sehingga kita semua dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian mungkin Amin. untuk menyempurnakan majelis ini mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.